Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba akan membahas tentang dasar dari algoritma greedy. Algoritma greedy ini salah satu algoritma yang sederhana. Setelah menyimak video yang singkat ini, nanti diharapkan Anda dapat mengerti tentang algoritma greedy dan bagaimana penerapan algoritma tersebut. Algoritma greedy ini merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai optimum sementara pada setiap langkahnya. Artinya pada algoritma ini kita tidak melihat langkah-langkah berikutnya, hanya melihat langkah yang akan dijalankan. Misalnya seorang amatir, pemain catur amatir atau yang baru belajar bermain catur itu akan melakukan langkah permainan catur menurut dia yang terbaik. Dia tidak akan berpikir kalau dia menjalankan suatu langkah tertentu apa yang akan dijalankan oleh lawannya setelah itu tidak sampai ke sana, hanya sampai apa yang harus dijalankan olehnya. Kemudian misalnya lagi dalam permainan sepak bola, misalnya seorang pemain sepak bola dengan algoritma greedy ini, dia hanya melihat kira-kira teman yang bisa dioper yang paling mudah yang mana, cukup itu saja. Jadi tidak sampai berpikir misalnya bermain one to one, kemudian berpikir setelah dia mengoper temannya apa yang harus dilakukan oleh temannya dan seterusnya. Jadi intinya hanya melihat satu langkah ke depan saja. Nah, pada setiap langkah dalam algoritma ini kita membuat pilihan lokal optimum. Jadi dengan harapan bahwa langkah sisanya itu dapat mengarah ke solusi global optimum. Jadi yang pilihan langkah pada saat itu disebut lokal optimum, sehingga step by step hanya melihat lokal optimumnya saja, langkah yang paling optimal pada langkah tertentu, sehingga harapannya nanti setelah diakumulasi dia memiliki solusi yang optimum. Hal ini bisa diilustrasikan seperti ini. Misalnya ini ada sebuah kota, misalnya ada titik-titik kota. Jika ingin berjalan dari kota A ke kota Z, itu harus melewati beberapa kota dengan jarak tertentu. Dengan algoritma greedy ini, langkah selanjutnya itu tidak diperhitungkan. Jadi hanya memperhitungkan langkah pertama saja. Di sini ada 3 langkah. Jadi hanya langkah ke B, C, ke E saja yang dihitung. Langkah-langkah selanjutnya itu tidak dihitung. Itu maksud dari membuat pilihan lokal optimum. Jadi contohnya pada jalan terpendek untuk mencari jarak atau jarak dari jalan terpendek dari A ke Z. Ya. Nah, dengan algoritma greedy, jadi langkah-langkah yang dilakukan hanya melihat pada lokal optimum. Untuk mencari jalan terpendek berarti yang optimal itu yang minimum. Dalam kasus ini mencari yang minimum. Jadi pada langkah pertama dari kota A itu ada 3 pilihan ke B, C dan E. Nah, yang paling optimal atau minimum di sini itu adalah A ke B dengan nilai 4. Berarti dia akan menuju ke B. Setelah dari B, dia tidak melihat yang lain, dia hanya melihat dari B itu hanya bisa ke D dan ke F. Berarti yang dipilih adalah yang paling optimal, yaitu 4, antara 4 dan 6. Nah, setelah sampai di D, dia akan memilih lagi ke F atau ke Z. Ke F3, ke Z7, jadi dia akan memilih ke F. Setelah dari F tidak ada pilihan lagi, baru menuju ke Z. Jadi kalau dengan algoritma greedy, ya, nilai jarak yang diperoleh adalah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 5, itu nilainya adalah 16. Ya. Padahal kalau kita lihat jalan yang lain, itu kita bisa dapatkan nilai yang sama ataupun yang lebih cepat, yang paling optimal. Misalnya kita dari jarak dari kota A, kita lewat E langsung ke Z, itu nilainya adalah 16, 8 tambah 8 ya. Sedangkan kalau kita misalnya dari A ke B langsung ke F kemudian ke Z, itu jaraknya 4 tambah 6 tambah 5 itu hanya 15. Jadi ini bisa lebih optimal.
Jadi intinya algoritma greedy ini dia nilainya tidak bisa diharapkan untuk mencapai nilai yang paling optimal dalam kasus-kasus tertentu seperti mencari jalan terpendek seperti ini. Kita lihat kasus lain. Misalnya kita punya 5 jenis koin, ya, di mana setiap jenisnya kita anggap tidak terbatas jumlahnya. Kemudian misalnya kita ingin menjumlahkan koin-koin tersebut sehingga jumlahnya tepat Rp2.750. Kita lihat di sini ya. Kalau misalnya kita ambil sebuah koin Rp1.000, kemudian 2 koin 500, 7 koin Rp100 dan 1 koin 50, ya, jumlah totalnya itu adalah Rp2.750. Jumlah koinnya adalah 1 tambah 2 tambah 7 tambah 1, 11. Ya. Alternatif lainnya, yang kedua, kita ambil 1 koin 1000, kemudian 1 koin 500, 5 koin 200, 2 koin 100, dan 1 koin 50. Totalnya itu juga 2.750. Tapi jumlah koinnya itu ada 10. Alternatif yang ketiga misalnya kita ambil 2 koin 2000, 1 koin 500, 1 koin 200, 1 koin 50, ya. Itu totalnya adalah sama 2.750, tapi jumlah koinnya adalah 5. Nah, kita lihat ada banyak variasi ya untuk mendapatkan nilai 2.750, tapi yang paling optimal itu kita bisa memperoleh dengan koin yang paling sedikit. Ya. Nah, bagaimana kita menerapkannya dalam algoritma greedy? Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama koin kita adalah 0 ya. Kita akan memperoleh hasil akhir yaitu tadi Rp2.750. Nah, dalam algoritma greedy ini ya, yang dilihat hanya step di depannya saja. Lokal optimumnya karena ini akan mencari nilai apa yang paling sedikit jumlah koin, jadi secara logika kita akan memilih koin yang paling tinggi nilainya yaitu 1000 ya. Dengan catatan totalnya tidak lebih dari 2.750. Jadi langkah pertama adalah kita harus mengambil koin 1000. Kemudian langkah kedua kita memilih lagi antara 1000 sampai Rp50. Nah, kalau kita ambil yang terbesar itu nilainya masih di bawah 2.750, berarti kita ambil lagi yang 1000. Langkah berikutnya sama, kita pilih antara 1000 dengan 50. Nah, kalau kita pilih yang 1000 jumlah totalnya sudah lebih, karena 3000 itu sudah lebih dari 2.750. Kemudian kita pilih yang kedua itu 2.500, berarti ini masih bisa 500. Dari yang 500 ini kalau ditambah 1000 itu pasti lebih, ditambah 500 itu 3000 juga lebih. Kalau ditambah dengan 200 itu masih kurang dari 2.750 karena totalnya baru 2.700. Nah, dari 200 ini kalau ditambah 1000 pasti lebih, tambah 500 juga lebih, ditambah 200 juga lebih jadi 2.900, tambah 1000 menjadi 2.800 juga lebih. Kemudian baru kita cek yang bawah 50, baru dia mencapai 2.750. Nah, jadi kita lihat ini dengan algoritma greedy ya, mencari local optimum itu secara sederhana bisa menyelesaikan masalah seperti mencari koin yang minimal seperti ini ya. Saya kira cukup secara sederhana, mudah-mudahan bisa dimengerti tentang algoritma greedy ya. Ini memang algoritma yang cukup sederhana, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.